Pelaksanaan DPRD Kota Kendari. 6. Pendapat akhir Wali Kota Kendari. 7. Pembacaan doa. 8. Penutup. Demikian susunan acara yang akan berlangsung pada rapat paripurna hari ini. Namun sebelum acara ini dilanjutkan, terlebih dahulu saya minta persetujuan kepada saudara-saudari anggota Dewan. Apakah susunan acara ini dapat disetujui? Selanjutnya kita masuk pada acara kedua, yaitu penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2020. Di meja pimpinan telah tercatat 7 orang yang akan mewakili fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari untuk menyampaikan pendapat akhir fraksinya masing-masing sebagai berikut. 1. Yang terhormat Saudara Fadli Bakhadar dari fraksi Partai Nasdem. 2. Yang terhormat Saudara Amiruddin dari fraksi Partai Gerindra. 3. Yang terhormat Saudara Haji Hasbulat SCFE dari fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia. 4. Yang terhormat Saudari Apriliani Puspitawati Estikom dari fraksi PDI Perjuangan. 5. Saudari Fitriyanti Rifai SH dari fraksi PKS. 6. Yang terhormat Saudara Irwan Sukma dari fraksi PAN. 7. Yang terhormat Saudara Ode Muhammad Rajab Jini D. Esos MHUM dari fraksi Partai Golkar. Untuk itu, saya persilakan kepada Saudara Fadli Bakhadar untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi Partai Nasdem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Nasdem. Pandangan akhir fraksi Nasdem tentang pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah tahun anggaran 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Saudara Wali Kota Kendari, yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua, serta rekan-rekan anggota DPRD Kota Kendari yang melalui Zoom juga, yang terhormat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Kendari, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kota Kendari, para asisten kepala dinas, badan dan kantor lingkup Pemda Kota Kendari, yang terhormat para kepala organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kota Kendari, insan pers, serta hadirin undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suasana pandemi COVID-19 atas karunia, rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih dapat hadir bersama pada rapat paripurna DPR Dewan Perwakilan Daerah Kota Kendari dalam rangka mengikuti rapat penyampaian pandangan akhir Partai Nasdem atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah tahun anggaran 2020. Yang terhormat Saudara Wali Kota Kendari, pimpinan DPRD Kota Kendari, dan hadirin yang kami hormati. Setelah fraksi Partai Nasdem Kota Kendari mengadakan pembahasan dan menyimak bersama penjelasan Bapak Wali Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah tahun anggaran 2020, bahwa hasil pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah yang telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara memberikan opini wajar tanpa pengecualian yang ke-8 kalinya. Adapun basis penilaian laporan keuangan pemerintah daerah Kota Kendari tahun anggaran 2020 meliputi: 1. Laporan realisasi anggaran daerah. 2. Neraca. 3. Laporan operasional. 4. Laporan
perubahan ekuitas. 5. Laporan perubahan SAL. 6. Laporan arus kas. 7. Catatan atas laporan keuangan. Adapun hasil audit BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara menunjukkan bahwa pemerintah Kota Kendari telah berupaya keras secara maksimal dalam mewujudkan tercapainya pelaksanaan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah menyebutkan bahwa Kepala Daerah penyampaian Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, pendapat dan belanja daerah kepada DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk dibahas dan disetujui bersama. Hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati, dari penjelasan pidato Bapak Wali Kota Kendari yang telah disampaikan secara rinci hasil audit BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara, Partai Nasdem melihat bahwa hasil audit BPK adalah hasil pekerjaan profesional yang harus dipercaya dan dihargai. Untuk itu, hasil audit BPK RI tentang laporan keuangan pemerintah Kota Kendari memberikan opini wajar tanpa pengecualian, merupakan sebuah prestasi yang kita harus junjung tinggi dan hargai. Namun demikian, Partai Nasdem yang bermotif restorasi akan memberikan saran maupun kritik dalam mengawasi jalannya pembangunan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kota Kendari yang kita cintai ini. Pada kesempatan ini, fraksi Nasdem menyampaikan pandangan akhir hal sebagai berikut. 1. Adapun hasil opini wajar tanpa pengecualian sebuah prestasi yang telah dicapai perlu dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun ke depan. 2. Meskipun kita dapat wajar tanpa pengecualian, namun masih ada OPD yang berkaitan langsung sumber pendapatan asli daerah perlu ditingkatkan dan dikembangkan. 3. Partai Nasdem sangat prihatin atas perkembangan COVID-19 tahap kedua yang lebih cepat penularannya. Kami mengajak semua masyarakat taat dan patuh atas himbauan pemerintah PPKM yang perketat, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. 4. Fraksi Nasdem mengharapkan tetap kita kerja keras agar opini wajar tanpa pengecualian tetap dipertahankan, karena mempertahankan lebih sulit daripada merebut. Hadirin sidang paripurna kami hormati, demikian pandangan akhir fraksi Partai Nasdem. Akhirnya dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan ini mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kami menerima dan menyetujui serta meminta untuk disahkan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah tahun anggaran 2020. Salam restorasi, salam perubahan untuk rakyat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Saudara Fadli Bafadal yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksi Partai Nasdem. Selanjutnya, saya persilakan kepada Saudara Amiruddin untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi Partai Gerindra. Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat akhir fraksi Partai Gerindra terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Kendari tahun 2020.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari, yang terhormat Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Kota Kendari, yang terhormat Sekretaris Daerah Kota Kendari, yang terhormat pimpinan Forum Komunikasi Daerah Kota Kendari, yang terhormat para pejabat lingkup pemerintahan Kota Kendari, undangan, hadirin, insan pers yang sama berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga sampai detik ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk hadir di tempat ini guna mengikuti rapat Dewan Paripurna Perwakilan Daerah Kota Kendari. Dalam kesempatan ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi Gerindra terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Kendari tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, pendapatan, dan belanja daerah Kota Kendari tahun 2020. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang sama berbahagia, penilaian kinerja terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020 oleh Wali Kota Kendari bukan sebatas menolak atau menerima, bukan pula sebatas pada hitungan angka-angka, namun yang lebih esensi pengukurannya adalah terciptanya masyarakat Kota Kendari yang adil dan makmur. Kita telah mendengar dan mengetahui bersama laporan pelaksanaan APBD 2020 oleh Wali Kota yang terdiri dari 7 poin penting, yakni 1. Laporan realisasi anggaran, 2. Neraca, 3. Laporan operasional, 4. Laporan perubahan ekuitas, 5. Laporan perubahan sal, 6. Laporan arus kas, 7. Catatan atas laporan keuangan. Dan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPKRI Perwakilan Sulawesi Tenggara melalui kantor akuntan publik atas nama Badan Pemeriksaan Keuangan BPKRI Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 sudah mendapatkan apresiasi dari BPKRI Perwakilan Sulawesi Tenggara berupa opini wajar tanpa pengecualian atau WTP sebagai upaya penciptaan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik, good governance. Fraksi Gerindra menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap kerja keras Wali Kota serta seluruh jajaran dalam upaya penyelenggaraan pembangunan di Kota Kendari. Namun demikian, fraksi Gerindra juga ingin menyampaikan beberapa catatan penting yang mendasar. Catatan-catatan ini kami berikan sebagai masukan demi kebersamaan kita dalam mewujudkan cita-cita pembangunan Kota Kendari yang kita impikan bersama. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang sama berbahagia, apa yang diuraikan dan disampaikan oleh Wali Kota pada pidato penjelasan beberapa waktu yang lalu menurut kami belum sesuai dengan harapan masyarakat Kota Kendari. Hari ini kita melihat kemiskinan penurunan belumlah
signifikan. Pengangguran bertambah, pelayanan kesehatan dan pendidikan terhadap orang miskin belum maksimal, serta kehidupan ekonomi yang semakin menurun. Kondisi ini memungkinkan terjadinya sebagai akibat daya serap anggaran yang rendah serta adanya wabah COVID-19. Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 yang telah dilakukan beberapa waktu lalu, fraksi Gerindra dalam kesempatan ini menyarankan kepada pemerintah Kota Kendari agar penyusunan APBD dan penggunaan anggaran tahun selanjutnya dapat memperhatikan beberapa masukan sebagai berikut. 1. APBD yang disusun hendaknya benar-benar berpedoman kepada angka realisasi tahun sebelumnya, beserta dengan sumber-sumber pendapatan yang betul-betul dapat diyakini penerimaannya, realisasi dan dinamis sehingga tidak terjadi lagi defisit sama seperti yang terjadi pada tahun yang lalu. 2. Terhadap penerimaan pendapatan asli daerah, khususnya pajak dan retribusi yang dikelola oleh masing-masing SKPD agar pengawasan, pengendalian dan peningkatannya harus lebih dioptimalkan. 3. Fraksi Gerindra menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap penerimaan pendapatan asli daerah, khususnya pendapatan pajak daerah yang telah melebihi dari target. 4. Secara kasat mata, penanganan persampahan di kota ini belum efektif dan terlihat sampah masih berserakan di mana-mana. Oleh karena itu, fraksi Gerindra menyarankan agar penanganan dan pengelolaan sampah ini sebaiknya diserahkan saja kepada pemerintah kecamatan. 5. Selain daripada itu, pemerintah Kota Kendari agar senantiasa melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap perusahaan daerah khususnya PDAM yang dari tahun ke tahun tidak dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Dalam hal ini banyak sekali masyarakat mengeluh terhadap pendistribusian air PDAM yang mengalir sekali atau 2 kali dalam seminggu. Lagi pula kualitasnya kurang baik atau keruh. 6. Menerima dan menyetujui Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Kota Kendari tahun 2020 untuk ditetapkan. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang sama berbahagia. Akhir kata kami sampaikan terima kasih atas perhatian kita dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Amiruddin yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksi Partai Gerindra. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Haji Hasbulan, SEMM, untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia. Pendapat akhir fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia
atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Wali Kota Kendari, Wakil Wali Kota Kendari yang melalui Zoom, yang kami hormati saudara pimpinan rapat paripurna dan seluruh anggota DPR Kota Kendari, yang kami hormati pimpinan Forum Koordinasi Daerah Kota Kendari, yang kami hormati pimpinan organisasi perangkat daerah lingkup Kota Kendari, yang kami hormati rekan-rekan wartawan, media cetak, elektronik, dan media online, serta hadirin undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin, saya mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan hadir dalam rapat paripurna DPR Kota Kendari untuk mendengarkan pendapat akhir fraksi terkait Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2020. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan kita baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang selalu senantiasa mengikutinya, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, dalam kesempatan yang baik ini saya mewakili teman-teman fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia DPR Kota Kendari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Tabarakallahu minnal wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan kita semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna yang telah memberikan kesempatan kepada fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia untuk menyampaikan pendapat akhir atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2020. Dalam pelaksanaan pembahasan Raperda ini yang dilaksanakan secara bertahap dalam 1 bulan ini, kami telah mendengarkan dan mencermati apa yang telah disampaikan oleh OPD terkait dengan pelaksanaan kinerja yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, termasuk pengelolaan keuangan daerah selama tahun 2020. Banyak hal yang menjadi catatan dan koreksi yang telah kami sampaikan kepada instansi terkait tentang pelaksanaan kinerja yang telah diperbuat dalam melayani masyarakat Kota Kendari selama tahun 2020. Hal ini tentu merupakan bagian dari salah satu pelaksanaan fungsi tugas anggota DPR, yaitu terkait dengan fungsi pengawasan. Dalam melaksanakan tugas pengawasan ini, kami sebagai anggota DPR tentu berharap yang terbaik yang dikerjakan oleh pemerintah Kota Kendari dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat dengan tujuan kesejahteraan yang adil dan merata. Adapun beberapa hal yang menjadi catatan yang membutuhkan perbaikan, terutama dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Sangat kami harapkan betul-betul menjadi perhatian pemerintah Kota Kendari untuk dilakukan pembenahan serta yang sudah baik agar lebih ditingkatkan, bukan hanya untuk sekedar mengejar prestasi predikat opini wajar tanpa pengecualian WTP, tetapi tujuan utama adalah menselaraskan pembangunan dan pelayanan sehingga visi misi Kota Kendari yang telah dicanangkan dapat mencapai dengan maksimal. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, demikianlah pendapat akhir fraksi Demokrasi Kebangkitan Bangsa terkait
Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2020 ini kami sampaikan semoga bermanfaat, dan kami mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan, karena kami menjalankan tugas sebagai wakil rakyat dengan tujuan agar Kota Kendari ini dapat menjadi daerah percontohan dalam banyak hal positif, terutama agar kesinambungan antara pembangunan dan kesejahteraan masyarakat itu seimbang dan selaras. Semoga kerjasama antar pemerintah daerah dan DPR yang selama ini sudah berjalan dengan baik dapat lebih ditingkatkan di tahun-tahun mendatang. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Kebangkitan Indonesia menyatakan setuju dan menerima rancangan peraturan daerah ini untuk selanjutnya diproses dan disahkan menjadi peraturan daerah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas sehingga dapat bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Kota Kendari, dan semoga apa yang kita lakukan bernilai pahala dan ibadah di sisinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia, Haji Rahman Tabulo, Haji Hasbulan, Ilham Hamra, Haji Hamidah Sudu Noviana. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Saudara Haji Hasbulan SMM yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksi Demokrasi Kebangsaan Indonesia. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Apriliani Puspitawati SIKOM untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi PDI Perjuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan akhir fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Kendari perihal Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Saudara Wali Kota Kendari, yang kami hormati Ibu Wakil Wali Kota Kendari yang pada hari ini mengikuti rapat paripurna via Zoom, yang kami hormati Saudara pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari, yang kami hormati Forkopimda Pemerintah Kota Kendari, yang kami hormati para asisten lingkup pemerintah Kota Kendari, yang kami hormati saudara-saudari pimpinan OPD, kepala badan, kepala kantor, para camat, kepala bagian lingkup pemerintah Kota Kendari, yang kami hormati sekretaris dan para staf DPRD Kota Kendari, dan hadirin undangan insan pers yang sama berbahagia. Pertama-tama, marilah tak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk berkenan hadir bersama-sama pada hari ini dalam rangka rapat paripurna penyampaian pemandangan akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020.
Sidang paripurna Dewan serta undangan yang berbahagia, mendahului pandangan fraksi ini, perkenankanlah kami menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah tahun 2021 Masehi kepada segenap masyarakat Kota Kendari. Semoga Hari Raya Kurban tahun ini dapat memberikan dan menjadi berkah untuk kita semua. Selanjutnya, kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan guna menyampaikan pandangan akhir fraksi kami dalam memberikan catatan strategis atas laporan pertanggungjawaban laporan keuangan daerah tahun 2020. Sidang paripurna Dewan serta undangan yang berbahagia, anggaran pendapatan belanja daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Selanjutnya, APBD merupakan implementasi dari kebijakan keuangan daerah yang memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan kewenangannya untuk menyelenggarakan pelayanan umum dalam periode waktu tertentu 1 tahun anggaran yang dibentuk dalam suatu peraturan daerah. Pengawasan pembelanjaan dan pertanggungjawaban APBD harus dipandang sebagai jaringan yang di dalamnya diterapkan berbagai proses waktu dan administrasi pada beberapa teknik yang digunakan untuk memastikan bahwa transaksi pemerintah, khususnya Pemda, dilakukan dalam usaha strategis dan sasaran yang saling terkait. Dalam laporan keterangan pertanggungjawaban dan perhitungan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2020 yang diajukan Saudara Wali Kota, fraksi PDI Perjuangan telah melakukan pengkajian baik secara administrasi maupun melakukan peninjauan lapangan guna melihat secara langsung kegiatan sarana prasarana tahun anggaran 2020 yang pada akhirnya akan menjadi titik tolak pelaksanaan APBD tahun-tahun berikutnya. Sidang paripurna Dewan serta undangan yang berbahagia, melalui paripurna ini, fraksi kami memberikan beberapa catatan penting, kiranya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APBD tahun selanjutnya. Yang pertama, pengembangan kerangka jangka menengah bagi manajemen pembelanjaan dan pertanggungjawaban APBD sesuai dengan stabilitas makroekonomi yang bisa mengalokasikan sumber daya menurut prioritas dan menyalurkan sumber daya dengan cara yang dapat diperkirakan kepada tiap-tiap perangkat daerah. Yang kedua, memperkuat sistem manajemen yang berorientasi kinerja dan pemberian pelayanan. Ketiga, memelihara kontrol pembelanjaan dan pertanggungjawaban APBD untuk memastikan agar sumber daya digunakan sesuai dengan ketentuan kebijakan dan batas-batas pengeluaran. 4. Menciptakan struktur yang menjamin transparansi untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya. Yang kelima, merumuskan rencana yang realistis dengan sumber daya yang terbatas untuk membimbing pengambilan keputusan dan pengembangan sistem manajemen pembelanjaan dan pertanggungjawaban APBD yang sehat. Selanjutnya, yang lebih penting dalam hal penanganan COVID-19, koordinasi kebijakan pusat, provinsi, dan kota harus senantiasa diperhatikan sehingga tidak menimbulkan kegaduhan informasi di masyarakat. Kemudian menjadi perhatian pula, khususnya Dinas Pekerjaan Umum. Mengingat akhir-akhir ini anomali perubahan cuaca, curah hujan yang berkepanjangan telah memberikan dampak dan akibat serta kerugian masyarakat akibat banjir hari ini. Untuk mengantisipasi hal tersebut menjadi tanggung jawab kita bersama, khususnya Dinas Pekerjaan Umum, untuk lebih menata kembali infrastruktur khususnya jalan dan drainase agar ke depan
tidak terjadi kembali hal serupa yang terus berulang. Bapak Wali Kota, pimpinan dan anggota DPRD, serta segenap hadirin dan hadirat yang sama berbahagia, demikian catatan-catatan penting yang dapat kami sampaikan. Semoga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik sesuai harapan kita bersama. Selanjutnya, kami menerima Raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kendari, 21 Juli 2021, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Kendari, Laode Lawama SH Ketua, Insinyur Andi Sulolipu Wakil Ketua, Heti Purnawati SHMH Sekretaris, Apriliani Puspitawati SIKOM Bendahara, Sulistiawati Aminton Wakil Bendahara. Merdeka! Terima kasih saya sampaikan kepada Saudari Apriliani Puspitawati SIKOM yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksi PDI Perjuangan. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Fitrianti Rifai SH untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi PKS. Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan akhir fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Kendari terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Kendari tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Wali Kota Kendari, yang kami hormati Wakil Wali Kota Kendari yang hadir secara virtual, yang kami hormati Ketua, Wakil-Wakil Ketua DPRD Kota Kendari, serta seluruh rekan-rekan anggota DPRD Kota Kendari yang mengikuti secara virtual, yang kami hormati anggota Muspida Kota Kendari yang berkesempatan hadir, yang kami hormati pejabat lingkup pemerintah Kota Kendari yang hadir secara virtual, hadirin insan pers yang sama berbahagia. Mengawali pandangan ini, marilah kita tiada henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menghadiri acara rapat paripurna Dewan yang terhormat ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada tauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Selanjutnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan DPRD dan hadirin sekalian atas kesempatan yang diberikan kepada fraksi kami untuk menyampaikan pandangan akhir fraksi Partai Keadilan Sejahtera atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan pendapatan dan belanja daerah Kota Kendari tahun 2020. Hadirin sidang Dewan yang terhormat, setelah kami mencermati pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan pendapatan
dan Belanja Daerah tahun 2020 secara yuridis telah sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Oleh karena itu, berdasarkan kesesuaian pertanggungjawaban pelaksanaannya, maka laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan kembali memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya perbaikan manajemen dalam pengelolaan keuangan pemerintahan Kota Kendari. Hadirin sidang Dewan yang terhormat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera memandang bahwa pelaksanaan APBD seharusnya dapat menjamin anggaran dilaksanakan sesuai dengan wewenang yang diberikan baik dalam aspek keuangan maupun kebijakan untuk menjamin peningkatan ekonomi makro, memutuskan adanya masalah yang muncul dalam pelaksanaannya, penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020, fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan catatan sebagai berikut. 1. Pemerintah Kota Kendari harus terus melakukan ekstensifikasi program untuk menambah dan menggali objek pajak dan retribusi baru yang belum tersentuh. Dengan demikian, berkelanjutan peningkatan pendapatan daerah di tiap tahunnya yang berpengaruh pada tingkat kemandirian Kota Kendari dapat memacu keberhasilan dan penyelenggaraan otonomi daerah yang dicita-citakan. Kedua, fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengharapkan agar komponen belanja daerah diarahkan dalam rangka akselerasi pembangunan di berbagai bidang dengan tujuan untuk meningkatkan kebutuhan pelayanan umum atau publik, terutama pada bidang-bidang yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, berupa infrastruktur untuk mengatasi banjir dan juga perbaikan sejumlah ruas jalan kota. Ketiga, fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengapresiasi percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan sarana prasarana umum lainnya. Namun kembali kami mengingatkan kepada pemerintah kota dan kita semua agar tidak abai terhadap infrastruktur saluran air, drainase yang kerap berdampak pada banjir siklus tahunan dan penataan daerah aliran sungai yang harus menjadi perhatian dengan melibatkan masyarakat agar kejadian musibah banjir tidak lagi terjadi di masa yang akan datang. Hadirin sidang Dewan yang terhormat, demikianlah beberapa hal yang kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mohon kiranya dapat diperhatikan demi kesempurnaan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tahun-tahun yang akan datang. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim serta memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Kendari menyatakan menerima rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan dan kemudahan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kota Kendari hingga terwujudnya kota berakhlak, maju dan sejahtera. Sebelum saya mengakhiri pandangan akhir fraksi kami, izinkan saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha, mohon maaf lahir dan batin, tetap jaga imun dan tetap patuhi prokes. Wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Saudari Fitriyanti Rifai SH yang telah
menyampaikan pendapat akhir fraksi Partai PKS. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Irwan Sukma untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi PAN. Pendapat akhir fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Kendari terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2020. Yang terhormat Saudara Wali Kota Kendari, Safakallah Pak Wali. Yang terhormat Ibu Wakil Wali Kota Kendari yang mengikuti secara virtual. Yang terhormat Ketua dan para Wakil Ketua. Yang terhormat perangkat organisasi daerah yang telah hadir, perwakilan dari Kodim 1417. Yang terhormat para anggota DPRD Kota Kendari yang mengikuti hadir secara langsung ataupun secara virtual. Yang terhormat Ibu Sekretaris Daerah Kota Kendari yang mengikuti secara virtual. Yang terhormat para Kepala OPD lingkup pemerintah Kota Kendari yang mengikuti secara virtual, teman-teman insan pers hadirin yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Begitu banyak kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sehingga kita dapat hadir di tempat ini. Salam dan salawat tidak lupa dicurahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya dan para kaum muslimin yang mengikuti sunnahnya sampai akhir zaman. Rapat Dewan yang terhormat, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama dapat menghadiri menyampaikan pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2020 dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional kita sebagai anggota DPRD Kota Kendari. Terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Kendari untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2020. Rapat Dewan yang terhormat, berikut ini kami sampaikan pendapat akhir fraksi terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2020 dengan poin-poin sebagai berikut. 1. Sebagai mitra yang sejajar antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai wakil rakyat yang pro terhadap rakyat akan terus-menerus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD perlu dibina secara optimal, saling dukung-mendukung dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan sesuai dengan fungsi, tugas dan peran masing-masing demi mewujudkan Kota Kendari yang semakin maju, tentram dan sejahtera dari semua aspek. Poin yang kedua, apa yang telah menjadi catatan serta pertanyaan pada pandangan umum fraksi kami telah dijawab oleh pemerintah daerah. Maka setelah mempelajari Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2020 serta jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Kendari menyatakan menerima Raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Demikian penyampaian pendapat akhir dari fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Kendari terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2020. Semoga Allah Azza wa Jalla meridhoi amal ibadah kita dan senantiasa melimpahkan rahmatnya yang tiada terbatas untuk kita semua. Di kesempatan yang berbahagia ini, kami dari fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Kendari mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, baik perkataan ataupun perbuatan, baik secara sengaja ataupun secara tidak sengaja. Semoga kita senantiasa diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah SWT dan terhindar dari keburukan-keburukannya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Irwan Sukma yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksi PAN. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Laode Muhammad Rajab Jinik D. Esos M.Hum untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi Partai Golkar. Pendapat akhir fraksi Partai Golkar terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Wali Kota Kendari, yang terhormat Wakil Wali Kota Kendari yang mengikuti secara virtual, yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua dan anggota DPRD Kota Kendari, yang terhormat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Kendari, ada perwakilan dari Dandim, yang terhormat Sekretaris Daerah Kota Kendari, serta pimpinan organisasi perangkat daerah lingkup pemerintahan Kota Kendari, hadirin undangan yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Mengawali penyampaian pendapat akhir fraksi Partai Golkar terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2020. Sebagaimana hamba Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan doa seraya mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Atas lindungan dan kasih sayangnya kita patut mensyukuri atas segala rahmat yang diberikannya, sehingga hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan dalam keadaan sehat walafiat untuk mendengarkan pendapat akhir fraksi dari masing-masing terhadap keputusan penetapan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Kendari tahun 2020. Rapat paripurna sidang Dewan yang terhormat, penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Kendari tahun 2020 disertai laporan hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan keuangan telah menghasilkan opini wajar tanpa pengecualian dan pemeriksaan kinerja penghasilan rekomendasi pengungkapan LHP BPK untuk mewujudkan keterbukaan dan tanggung jawab dalam tugas penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan dalam upaya preventif represif sebagai jaminan terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah dengan baik dan fungsi ketaatan dalam melaksanakan perundang-undangan. Rapat paripurna sidang Dewan yang terhormat, pendapat akhir fraksi Partai Golkar terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020. Kami berharap agar ke depan capaian kinerja satuan
kerja perangkat daerah terus ditingkatkan. Sebagaimana LHP BPK atas rekomendasi yang disampaikan untuk evaluasi dan ditindaklanjuti, pengawasan intern lebih ditingkatkan sebagai upaya menghindari fraud penyimpangan atas tugas tanggung jawab yang diemban. Diharapkan mampu menunjukkan prestasi kerja yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran untuk menunjukkan capaian hasil kinerja sebagaimana tanggung jawab anggaran yang dikelola. Rapat paripurna sidang Dewan yang terhormat, sebelum mengakhiri pendapat akhir fraksi Partai Golkar terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Kendari tahun 2020, ada beberapa program kegiatan yang belum mendapat alokasi pembiayaan tahun 2020. Untuk itu, fraksi Partai Golkar mengusulkan APBD perubahan tahun 2021 mendapat perhatian sebagaimana berikut. 1. Pemukiman warga yang tinggal di lokasi bantaran Sungai Wanggu saat ini masih mengalami genangan air namun tidak terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya dengan berfungsinya kolam retensi, namun genangan air yang masuk ke pemukiman warga saat ini akibat rusak dan tidak berfungsinya pintu air untuk membuka dan menutup air yang masuk. Kiranya pada APBD perubahan tahun 2021, pembangunan 1 buah pintu air bantaran Sungai Wanggu yang berada di lokasi warga dapat dialokasikan pembangunannya. 2. Kiranya genangan air yang sering terjadi pada lingkungan warga Jalan Segar, Kelurahan Kadia akibat saluran air yang sempit mengakibatkan terjadinya luapan air. Seharusnya saluran dibuat lebih besar dan terselesaikan secara tuntas. Kiranya pada APBD perubahan tahun 2021 dialokasikan pembangunannya. 3. Ketentuan PP nomor 5 tahun 2005 pasal 114 ayat 1 disebutkan bahwa seluruh piutang daerah wajib diselesaikan dengan tepat waktu. Hendaknya piutang daerah pada pihak ketiga atas beban anggaran daerah untuk dibayarkan, mengingat penyusunan tahun anggaran 2020 akan menjadi beban pembiayaan di tahun berikutnya. Rapat paripurna sidang Dewan yang terhormat, demikian pendapat akhir fraksi Partai Golkar terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Kendari tahun 2020. Dengan ini, fraksi Golkar menyatakan menerima Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Kendari tahun 2020 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kota Kendari tahun 2021. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua dalam melaksanakan fungsi serta tanggung jawab kita masing-masing. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Laode Muhammad Rajab Jinik D.Sos M.Hum yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksi Partai Golkar. Rapat paripurna Dewan serta hadirin undangan yang saya hormati, selanjutnya kita masuk pada acara ketiga, yaitu pengambilan keputusan. Dari ketujuh fraksi yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksinya, semuanya menyatakan setuju bahwa Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2020 dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah Kota Kendari yang hari ini akan dituangkan dalam berita acara persetujuan bersama. Namun sebelumnya, saya minta persetujuan saudara-saudari anggota Dewan, apakah Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2020 setuju untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah setelah dievaluasi oleh Gubernur Sulawesi Tenggara dan mendapatkan nomor register Perda dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara? Terima kasih. Rapat paripurna Dewan serta hadirin undangan yang saya hormati, selanjutnya kita masuk pada acara keempat, yaitu pembacaan naskah keputusan DPRD Kota Kendari yang akan dibacakan oleh Sekretaris DPRD Kota Kendari kepada Saudara Haji Sam Alam SMSI. Disilakan. Pimpinan DPRD Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Keputusan DPRD Kota Kendari nomor
7/DPRD/2021 tentang persetujuan Raperda Kota Kendari tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Kendari tahun anggaran 2020 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Pimpinan DPRD Kota Kendari menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1. Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Kendari tanggal 15 Juni 2021 dan tanggal 5 Juli 2021 tentang jadwal kegiatan DPRD Kota Kendari. 2. Hasil rapat konsultasi Badan Anggaran DPRD Kota Kendari dengan pemerintah Kota Kendari terhadap Raperda Kota Kendari tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Kendari tahun anggaran 2020 tanggal 5 dan 6 Juli 2021. Memutuskan menetapkan ke-1 menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Kendari tahun anggaran 2020 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kota Kendari. Kedua, rincian pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Kendari dimaksud diktum ke-1 tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini. Ketiga, rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 baru dapat ditetapkan oleh Wali Kota Kendari sebagai peraturan daerah setelah mendapat evaluasi dan nomor register perda dari pemerintah provinsi garing Gubernur Sulawesi Tenggara. Keempat, keputusan ini disampaikan kepada Wali Kota Kendari sebagai dasar untuk penetapan peraturan daerah sebagaimana dimaksud diktum ke-1. Kelima, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Ditetapkan di Kendari pada tanggal 21 Juli 2021. Ketua DPRD Kota Kendari Haji Subhan ST Cap ditandatangani. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat. 1. Wali Kota Kendari di Kendari. 2 dan seterusnya arsip. Lampiran keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari nomor 7 garing DPRD garing 2021 tanggal 21 Juli 2021. Rincian pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Kendari tahun anggaran 2020. 1. Pendapatan. A. Setelah perubahan 1.346.546.486 rupiah. B. Realisasi 1.259.979.479.368 rupiah 5 sen atau 94,27% atau berkurang 76.612.067.117 rupiah 95 sen. 2. Belanja. A. Setelah perubahan 1.350.258.113 rupiah 34 sen. B. Realisasi 1.198.598.921.481
Rp297,46 atau 87,08%, atau berkurang 177 miliar 177 miliar 851 juta 336.815 rupiah 88 sen, atau defisit sebesar 39 miliar 903 juta 711.627 rupiah 34 sen. B. Realisasi 61 miliar 335 juta 558.070 rupiah 59 sen, atau 153,71%, atau bertambah 101 miliar 239 juta 269.697 rupiah 93 sen. 3. Pembiayaan daerah. A. Penerimaan pembiayaan daerah. 1. Setelah perubahan 41 miliar 723 juta 156.072 rupiah 34 sen. 2. Realisasi 41 miliar 733 juta 592.390 rupiah 34 sen, atau 100,03%, atau bertambah 10 juta 436.318 rupiah. B. Pengeluaran pembiayaan daerah. 1. Setelah perubahan 1 miliar 819 juta 444.445 rupiah. 2. Realisasi 1 miliar 819 juta 444.445 rupiah atau 100%. 4. Pembiayaan neto setelah perubahan 39 miliar 903 juta 711.627 rupiah 34 sen. Realisasi 39 miliar 914 juta 147.945 rupiah 34 sen atau 100,3%. Bertambah 10 juta 436.318 rupiah. Kelima, sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan. 1. Setelah perubahan 0 rupiah. 2. Realisasi 101 miliar 249 juta 706.015 rupiah 93 sen, atau bertambah 101 miliar 249 juta 706.015 rupiah 93 sen. Ketua DPRD Kota Kendari Haji Subhan ST cap ditandatangani. Terima kasih. Terima kasih saya sampaikan kepada Sekwan DPRD Kota Kendari Haji Sam Alam SMSI, dalam hal ini juga selaku Sekretaris Banggar DPRD Kota Kendari, yang telah membacakan naskah keputusan DPRD Kota Kendari. Rapat Paripurna Dewan serta hadirin undangan yang saya hormati, selanjutnya kita masuk pada acara kelima, yaitu penandatanganan naskah berita acara persetujuan bersama dilanjutkan penyerahan keputusan DPRD Kota Kendari dari DPRD Kota Kendari kepada pemerintah Kota Kendari. Untuk pelaksanaan acara ini, pimpinan rapat saya serahkan kepada Saudara Wakil Ketua Laode Muhammad Inarto.
Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan rapat saya terima untuk melanjutkan acara. Untuk pelaksanaan penandatanganan berita acara persetujuan bersama atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2020 sekaligus penyerahan keputusan DPRD dari DPRD Kota Kendari kepada pemerintah Kota Kendari. Kepada Saudara Wali Kota Kendari dan Ketua DPRD Kota Kendari, disilahkan mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Kepada Saudara Wali Kota Kendari dan Ketua DPRD Kota Kendari, disilahkan kembali ke tempat. Hadirin disilahkan duduk kembali. Dengan selesainya acara ini, pimpinan rapat saya serahkan kembali kepada Ketua DPRD Kota Kendari. Pimpinan rapat saya terima kembali. Rapat Paripurna Dewan serta hadirin undangan yang saya hormati. Selanjutnya kita masuk pada acara ke-6, yaitu pendapat akhir Wali Kota Kendari. Kepada Saudara Wali Kota Kendari, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Saudara Ketua, para wakil-wakil ketua dan segenap anggota DPRD Kota Kendari. Yang saya hormati Bu Wakil Wali Kota Kendari yang mengikuti melalui telekonferensi. Yang saya hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Kendari, Ibu Sekretaris Daerah Kota Kendari yang mengikuti lewat Zoom, para kepala OPD lingkup pemerintah Kota Kendari, serta hadirin undangan insan pers yang sama berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya kepada kita sekalian sehingga bisa menghadiri, baik yang hadir langsung di ruangan ini maupun mengikuti lewat media Zoom, rapat paripurna dalam rangka penyampaian kata akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari terhadap perancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kota Kendari tahun anggaran 2020, sekaligus penandatanganan berita acara persetujuan bersama dan penyerahan keputusan DPRD Kota Kendari. Sidang paripurna Dewan yang terhormat,
izinkan kami lewat momentum yang berbahagia ini untuk menyampaikan selamat Hari Raya Idul Adha bagi kaum muslimin Kota Kendari. Semoga momentum peringatan Hari Raya Kurban ini meningkatkan solidaritas kita, empati dan perhatian kita, terlebih dalam suasana pandemi COVID-19. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita sekalian untuk dapat melalui ujian yang cukup berat ini. Sidang Paripurna Dewan yang terhormat, berikutnya kami juga ingin menyampaikan apresiasi kepada segenap anggota DPRD Kota Kendari, kepada pimpinan yang berinisiatif tetap melaksanakan tugas peran sebagai lembaga legislatif walaupun di tengah pandemi COVID-19 dengan melakukan terobosan, melakukan sidang paripurna dengan konsep hibrid. Ada yang hadir langsung di sidang paripurna ini dan juga ada yang mengikuti media Zoom. Saya kira terobosan-terobosan seperti ini Bapak Ibu sekalian patut kita apresiasi. Kita berikan aplaus dulu kepada seluruh anggota DPRD Kota Kendari. Karena saya sepakat bahwa kita tidak boleh berhenti, tidak boleh terpaku dengan situasi, karena tanggung jawab kita tidak hilang karena keadaan darurat. Kita tetap harus bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat walaupun dalam situasi yang serba terbatas. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sidang paripurna dewan yang kami muliakan, mengawali sambutan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh fraksi-fraksi, mulai dari fraksi Partai Demokrasi Kebangkitan Indonesia, fraksi Partai Nasional Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, fraksi Partai Golongan Karya, fraksi Partai Amanat Nasional, dan juga fraksi Partai Keadilan Sejahtera, baik pimpinan dan seluruh anggota. Karena selama ini proses pembahasan sudah kita lakukan, tentu dari sekian catatan, saran maupun kritik, masukan yang telah disampaikan, semuanya memiliki nilai dan kami sangat menghargai dan mengapresiasi seluruh yang disampaikan tersebut karena semuanya akan menjadi referensi bagi kami sekaligus menjadi motivasi untuk melakukan evaluasi pada masa-masa yang akan datang. Sidang Paripurna Dewan yang terhormat, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang merupakan rangkaian akhir dari proses penganggaran adalah wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari. Oleh karena itu, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah harus dapat dilaksanakan secara optimal sehingga anggaran dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020, pemerintah Kota Kendari telah berupaya semaksimal mungkin agar dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran daerah tetap mengacu pada prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dengan dilandasi tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Sidang Paripurna Dewan yang kami muliakan, sebagaimana kita ketahui bahwa rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 yang telah disampaikan pada beberapa waktu yang lalu, yaitu akhir bulan Juni, dalam waktu 1 bulan rancangan peraturan daerah tersebut sudah dapat ditandatangani berita acara persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2020 menjadi peraturan daerah. Hal ini menggambarkan bahwa DPRD sebagai mitra pemerintah daerah telah menunjukkan kerja keras, kesungguhan, dan keikhlasan dalam menyelesaikan tahapan-tahapan pembahasan rancangan peraturan daerah tersebut. Saya menyadari bahwa selama proses pembahasan tentu banyak menguras energi kita, pikiran, dan waktu. Mungkin juga terjadi perdebatan dan selisih pendapat. Namun saya juga yakin dan percaya bahwa semua itu dapat kita sikapi secara arif dan bijaksana, serta dilandasi dengan kebesaran jiwa, sehingga semua tahapan dapat berjalan lancar sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang seharusnya. Sidang Paripurna Dewan yang kami muliakan, kita memaklumi bersama bahwa suksesnya pembangunan di daerah yang kita cintai, yaitu Kota Kendari, dibutuhkan adanya partisipasi serta dukungan seluruh stakeholder yang ada. Oleh karena itu, saya mengajak kepada kita semua, mari bersama-sama
membangun kota Kendari dengan rasa kebersamaan, kemitraan melalui komunikasi yang lebih harmonis seperti yang telah terjalin selama ini, khususnya antara lembaga eksekutif dan legislatif. Kondisi ini hendaknya menjadi landasan yang kuat hubungan antara pemerintah daerah Kota Kendari, dalam hal ini eksekutif dan legislatif, sebagai pelayanan masyarakat, dan juga lembaga DPRD sebagai wakil atau representasi dari masyarakat dalam posisi kelembagaan, institusi ataupun secara individu dalam koridor check and balances, agar tetap tercipta suasana yang kondusif dalam mengiringi dinamisasi pembangunan dan perkembangan Kota Kendari yang kita cintai. Sidang paripurna Dewan, hadirin yang kami muliakan, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, perkenankan saya atas nama pemerintah Kota Kendari menyampaikan permohonan maaf bila dalam pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2020 ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian anggota DPRD yang terhormat. Dan juga lewat kesempatan yang berbahagia ini, saya meminta dukungan doa dari kita semua dan seluruh masyarakat Kota Kendari agar situasi pandemi COVID-19 yang hari ini masih terus kita berusaha untuk menghadapinya dapat kita lewati, dan kebijakan pemerintah dengan menetapkan Kota Kendari sebagai kota yang masuk dalam PPKM level 3 tentu kita upayakan bersama agar ini bisa berjalan dengan baik. Kita tahu bersama bahwa situasi ini tidak mudah, menjalaninya juga tidak banyak hal yang harus kita korbankan, banyak harus yang kita siapkan, dan kita paham bersama bahwa situasi dan kondisi masyarakat kita membutuhkan kehadiran kita bersama, baik pemerintah daerah maupun anggota legislatif Kota Kendari. Oleh karena itu, tidak ada cara yang bisa kita lakukan kecuali bersatu padu, bahu-membahu, bersama-sama menghadapi situasi ini dengan meningkatkan disiplin kita, melakukan protokol kesehatan, menghimbau masyarakat untuk disiplin bersama-sama agar bisa kita melewati ujian pandemi COVID-19 yang cukup berat ini. Dan kita doakan seluruh masyarakat Kota Kendari yang saat ini masih sedang dalam perawatan yang jumlahnya kurang lebih 812 orang, mudah-mudahan bisa segera pulih dan bisa kembali sehat walafiat melaksanakan tugas perannya untuk menghidupi sanak keluarganya. Demikian akhirnya saya menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas kerja keras dan kerjasama yang baik dari semua pihak yang terlibat dalam proses penetapan peraturan daerah ini. Semoga amal pengabdian kita sekalian mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Wali Kota Kendari yang telah menyampaikan pendapat akhirnya. Selanjutnya kita masuk pada acara ke-7, yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Puasia. Kepada Saudara Dr. Andus Haji Kamaluddin Amzak MH, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu yang saya muliakan, mari kita sejenak menundukkan hati kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kegiatan kita pada hari ini dan insya Allah kegiatan selanjutnya mendapatkan ridha berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing, dan insya Allah
saya memimpin doa dengan kepercayaan saya adalah Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami mengawali doa ini dengan menyebut asma-Mu, menyampaikan puji dan syukur kehadirat-Mu, seraya memohon kiranya Engkau ya Allah melimpahkan rahmat dan hidamu serta ridamu pada rapat paripurna DPRD Kota Kendari saat ini. Ya Allah, ya Alim, Tuhan yang Maha Mengetahui, bimbinglah kami, abdi negara dan seluruh aparatur negara dalam lingkup pemerintahan Kota Kendari agar dapat menjadi pionir penyelenggara negara yang bekerja semata-mata untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tiada daya dan kekuatan yang kami miliki kecuali daya dan kekuatan yang Engkau berikan. Anugerahilah kami ya Allah kekuatan untuk terus beramal, mengisi kesempatan hidup kami dengan kehidupan yang bermanfaat, yang disaksikan oleh-Mu, oleh Rasul-Mu, dan oleh segenap orang-orang yang beriman. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi petunjuk, tunjukilah kami jalan menuju rahmat dan ridha-Mu, yaitu jalan orang-orang yang ketika diberi amanah, ia menunaikan dengan sebaik-baiknya. Ketika diberi jabatan, ia menjalankan sebagai bagian dari ibadah. Ketika merasakan kebahagiaan, lidahnya basah dengan syukur, dan saat menghadapi cobaan itu justru menjadi pengingat untuk melakukan introspeksi dan evaluasi agar semakin mendekatkan diri kepadamu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pelindung, janganlah Engkau tinggalkan kami dalam ketiadaan dan terkapar dalam kehinaan kami. Dan kami tidak tahu harus kepada siapa menaruh pengharapan di tengah-tengah masa sulit seperti ini. Di tengah pandemi COVID-19 datang ke tanah kami, ke dalam kehidupan kami, di tengah masyarakat kami, merampas sebagian kenikmatan kami yang telah Engkau berikan. Ya Allah, Tuhan kami takut akan azab-Mu. Kami takut Engkau mencabut semua rahmat dan berkah-Mu dan kami di negeri ini dan rakyat kami serta tanah air kami. Ya Allah, ya Rabb, kami percaya Engkau tak akan membiarkan kami berjalan sendirian melewati hujan badai ini. Hanya kemurahan hati-Mu ya Allah, Tuhan pemilik alam semesta, yang bisa mempersatukan segala perbedaan dalam bangsa ini. Karena itu kami sadar ya Allah, apapun yang kami perbuat semata-mata hanya mengharap ridha-Mu ya Allah. Dengarkanlah pengharapan dan doa kami ya Allah. Suara hati kami, bimbinglah kami selalu berada di jalan-Mu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hailana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada
Saudara Dr. Andus Haji Kamaludin Amzad MH yang telah memimpin doa. Rapat Paripurna Dewan serta hadirin undangan yang saya hormati, dengan selesainya acara pembacaan doa, maka acara selanjutnya rapat saya tutup. Namun demikian, sebelum rapat paripurna hari ini saya tutup terlebih dahulu, perkenankanlah saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan menyampaikan terima kasih kepada Saudara Wali Kota Kendari, Saudari Wakil Wali Kota Kendari yang hari ini mengikuti via telekonferensi, unsur Forkopimda Kota Kendari, Saudari Sekretaris Daerah Kota Kendari yang juga hari ini mengikuti via telekonferensi, para Kepala OPD lingkup pemerintah Kota Kendari juga mengikuti via telekonferensi, serta hadirin sekalian atas perkenaannya memenuhi undangan kami. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati saudara-saudari sekalian. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna pada hari ini saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.